Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini kita akan dilayani bersama oleh kakak Layan dan juga teman-teman kita nih. Ada Kak Gardin sebagai pelayan firman, ada Kak Britney dan Kak Tasya sebagai liturgos, ada Kak Diska dan Kak Brandon sebagai pemusik, juga ada Kak Fani sebagai pembaca Alkitab, dan satu lagi nih teman layan kita, ada Kristo sebagai pembaca Mazmur. Minggu ini kita akan belajar bersama bagaimana kita dapat mencari hikmat dari Tuhan. Mau tahu kelanjutannya? Kita tungguin terus ya. Bagaimana pembacaan firman dan juga pemberitaan firman oleh Kak Gardin nantinya. Adik-adik, sebelum mulai ibadah, siapkan dulu Alkitabnya, dan kalau bisa cari dulu nih tempat yang nyaman dan juga tenang, supaya kita bisa bersama-sama beribadah dengan penuh konsentrasi. Dan jangan lupa, ikuti ibadah dengan baik, bukan nonton ibadah online ya, tapi beribadah secara online. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Di tengah pandemi ini, semoga adik-adik masih dalam keadaan sehat ya Kak Tasya. Iya nih Kak Britney, semoga adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat ya. Yuk kita mulai ibadah PT kita pada hari ini, tapi perbolehkan kakak-kakak berdua untuk memperkenalkan petugas hari ini adik-adik. Ya, untuk hari ini, pelayan firman kita hari ini ada Kak Gardin. Dan ada juga Kak Brandon dan Kak Diska sebagai pemusik. Dan liturgos hari ini ada Kak Britney dan Kak Tasya. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri sambil mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 13 bait 1 dan 3, kita masuk rumahnya. Karya Tuhan begitu dahsyat bagi kita. Layaklah kita bersyukur dan beribadah kepadanya. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari baru, hari yang indah ini yang Tuhan telah berikan kepada kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai IHMPT kami pada hari ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai seluruhnya. Kiranya IHMPT ini boleh berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berkati juga Kak Gardin yang akan memberitakan firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman pada hari ini boleh kami lakukan pada kehidupan kami hari lepas harinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan menaikkan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 17. Shalom, mari kita baca Mazmur pujian kita dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 17. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan.
Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Nah, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan siap disebarkan, agar nama Tuhan dimuliakan. Kak Gardin akan membagikannya bagi kita semua. Namun, sebelum masuk ke dalam pelayan firman, marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 262, bait yang pertama dan kedua. Bagai rusa rindukan air. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi secara virtual. Kali ini dengan Kak Gardin yang akan men-sharingkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-13 hingga 20. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk sarapan yang telah Kau sediakan juga ya Bapak di rumah kami. Terima kasih untuk keluarga kami yang masih sehat sampai saat ini. Saat ini kami akan mengikuti IHMPT, biarlah kiranya Engkau yang pimpin kami, terutama dalam membaca firman Tuhan dan juga merenungkannya. Sertai juga Kak Gardin di sini yang akan men-sharingkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa sama-sama belajar, mengerti apa itu hikmat, mengerti bagaimana melakukan kehidupan kami berdasarkan hikmat daripadamu saja. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita dengerin firman Tuhannya dulu ya, yang akan dibawakan oleh salah satu KKPT. Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan.
Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian, ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik tadi sudah membaca Amsal pasal yang ketiga. Sekarang Kak Gardin mau mengajak untuk melihat ke Amsal pasalnya yang pertama. Dikatakan bahwa Amsal ini dituliskan dengan berbagai macam tujuan, yakni mengetahui hikmat dan didikan, lalu mengerti kata-kata yang bermakna, menerima didikan dan menjadi pandai, kebenaran, keadilan, dan kejujuran, memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan juga kepada orang yang berpengalaman, seperti memberi orang bijak ilmu tambahan, memberikan orang berpengertian bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, dan di atas semuanya itu, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi, sederhananya, amsal ditujukan baik untuk orang yang bodoh maupun orang yang berpengetahuan. Nah, kemudian Kak Gardin mau mengajak lagi nih melihat ke pasal yang kedua. Di pasal yang kedua, Kitab Amsal mengajak kita untuk mencari hikmat. Di dalam perikop pasal 2 ini dinyatakan bahwa hikmat ketika dicari dengan semangat mencari sebuah harta yang tak ternilai harganya, kita akan menemukan dua hal. 1. Pengertian takut akan Allah. 2. Pengenalan akan Allah. Ketika kita mencari hikmat begitu rupa, kita akan menemukan Allah. Karena Allah adalah sumber hikmat itu sendiri. Seperti yang tertulis, dari mulutnya timbul pengetahuan dan kepandaian, yaitu Amsal 2 ayat 6. Dikatakan juga ketika kita mencari hikmat, kita akan mendapatkan pengertian tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Jadi, selain memiliki hubungan dengan Tuhan yang erat, kita juga dikaruniai kemampuan-kemampuan yang bermanfaat buat kita dan sesama. Yuk kita kembali ke pasal 3 ya. Pasal 3 ini berbicara mengenai akibat dari pencarian hikmat yang dilakukan. Di pasal 2 sudah dikatakan hal yang serupa. Akan tetapi di awal pasal ketiga disebutkan hal-hal yang lebih terlihat atau nyata, seperti diberkati dengan usia panjang, kesembuhan tubuh, lumbung yang terisi, anggur, dan pemerahan susu yang melimpah. Nah, ketika kita sampai di ayat yang ke-13 hingga 20, kita menemukan penggambaran orang yang menemukan hikmat, yaitu apa tuh? 1. Memperoleh kepandaian. 2. Mendapatkan keuntungan yang lebih dari perak dan emas. 3. Hikmat dianggap lebih berharga dari permata apapun yang kita ingini. Kemudian juga di dalam pasal yang ketiga ini dikatakan apa yang didapatkan oleh orang-orang ketika mereka mencari hikmat, yaitu kekayaan dan kehormatan yang akan menyertai, jalan kebahagiaan dan sejahtera yang mengikuti, dan menjadi berkat bagi orang lain. Dengan hikmat Tuhan juga meletakkan dasar bumi, pengertian Tuhan menetapkan langit, dan dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Oke, kita akan masuk ke dalam aplikasi. Yang pertama, ketika kita ada di persimpangan jalan dan harus memilih salah satu jalan mana yang akan kita pilih? Ketika hal tersebut adalah hal-hal yang tertulis secara eksplisit dan hurufiah di Alkitab, tentu kita harus mengikuti aturan yang ada di Alkitab. Karena kita percaya kebenaran yang terkandung di dalam Alkitab. Bukan cuma hal baik ya, tetapi kebenaran. Kemudian aplikasi yang kedua adik-adik, gimana kalau pilihannya bukan soal benar atau salah? Atau nggak ada aturannya tertulis di Alkitab? Misalnya, kalau SMA udah boleh punya pacar atau belum ya? Atau pilih jurusan IPA atau IPS ya? Atau mau kuliah atau langsung kerja? Atau mau pilih jurusan apa untuk kuliah? Nah, pilihan-pilihan ini bukan sekedar asal pilih ya adik-adik. Disinilah hikmat itu diperlukan. Kita perlu menyiapkan waktu, berdoa, membaca Alkitab,
Mungkin adik-adik bingung ya, kan nggak tertulis secara hurufiah di Alkitab. Tetapi kenapa harus baca Alkitab ya? Mungkin bukan dilihat dari kata demi kata di dalam Alkitabnya, tetapi kita merenungkan kata-kata di Alkitab tersebut dan kita berdoa sama Tuhan Yesus meminta bimbingannya. Kak Garin percaya Tuhan Yesus akan memberikan hikmat tersebut kepada adik-adik. Tambahannya selain Alkitab, kita juga bisa bertanya kepada orang-orang dengan kedewasaan rohani yang lebih matang daripada kita. Misalnya orang tua kita, kakak PT, atau kakak rohani jika kamu punya kakak rohani di sekolah. Kemudian aplikasi yang ketiga, di zaman modern ini nih, kekristenan tuh segala sesuatu yang dianggap tidak keren. Misalnya, merokok itu lebih keren daripada kita menghargai tubuh kita. Itu kata dunia ya. Lalu, mencontek di kelas itu lebih keren daripada menahan diri untuk nggak mencontek dan dimusuhi. Itu juga kata dunia. Bohongin orang tua demi beli skin itu lebih keren daripada menahan lapar dan menabung buat beli skin. Itu juga kata dunia. Tetapi kalau kita ingat sekali lagi, kekerenan di mata dunia itu nggak ada bandingannya loh dengan apa yang Tuhan Yesus udah kasih ke kita, yaitu hidupnya. Tuhan Yesus mati nih di atas kayu salib demi kita supaya kita hidup. Memilih mana yang keren dan gak keren di mata Tuhan Yesus itu membutuhkan hikmat ya adik-adik. Dan hikmat itulah yang akan kita dapatkan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita coba melihat ke ayat yang ke-18, disebutkan di sana, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Dengan memiliki hikmat, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Coba kita melihat dari sisi yang sangat praktis dan sifatnya sehari-hari. Misalnya nih, adik-adik update status atau snapgram. Apa sih tema-tema yang bisa kita posting menurut hikmat Tuhan? Apakah itu mengenai jauhi bullying? Apakah itu mengenai climate change? Atau mengenai urunan buat teman-teman yang lagi kesusahan? Nah, buat adik-adik yang jadi content creator, itu juga bisa loh mengangkat tema-tema yang keren di mata Tuhan. Tapi, walaupun itu keren di mata Tuhan, itu bisa disebarkan ke teman-teman di dunia ini. Misalnya nih, buat yang cewek-cewek, buat yang suka make up, bisa nih kita promosi alat make up atau brand make up, tapi yang tidak menggunakan animal testing. Atau buat teman-teman atau adik-adik yang suka mengordinir sesuatu, kita juga bisa nih mengordinir sesuatu seperti urunan lewat kitabisa.com. Misalnya buat teman-teman yang terkena dampak pandemi ini. Dan masih banyak hal lainnya. Kesimpulannya adik-adik, carilah hikmat yang dari Tuhan saja, bukan yang dari kekuatan dan pengetahuan kamu sendiri. Carilah hikmat Tuhan, terutama di dalam firman Tuhan. Dan gak bosen-bosennya nih, Kak Gardin dan kakak-kakak PT lainnya akan ngingetin adik-adik untuk saat teduh, yaitu baca Alkitab setiap hari. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk sharing firman Tuhan. Terima kasih untuk mengingatkan kami kembali lagi untuk kembali kepada hikmat-Mu ya Tuhan. Hikmat yang bersumber daripada firman-Mu. Dan mengingatkan kami dan juga adik-adik di sini untuk membaca Alkitab secara rutin atau setiap hari. Kadang rasa malas itu suka datang ya Tuhan, tapi kami mau berdoa supaya kami mau melawan rasa malas itu dan kami mau benar-benar menekuni firman-Mu hari demi hari. Saat ini kami masih melanjutkan ibadah kami. Kami minta tolong untuk Tuhan Yesus jaga kami untuk supaya kami tetap fokus mengikuti ibadah hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai respon atas firman Tuhan yang disampaikan Kak Garin hari ini. Hikmat Allah sungguhlah besar. Ialah sang sumber hikmat. Datanglah kepadanya dan mintalah hikmatnya. Kidung Muda-Mudi 33, terpujilah Allah, hikmatnya besar, kita senandungkan bersama. Hikmatnya besar bagi
informasi penting akan kita dengar bersama di Warta PT hari ini. Yuk kita simak bareng-bareng. Warta PT Minggu 30 Agustus 2020. Yang pertama, minggu depan kita akan kembali beribadah bersama melalui kanal YouTube GPIB Shalom ini, mulai pukul jam 8 pagi adik-adik. Jadi jangan terlambat dan juga kita bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak Layan dan adik Layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya damai dan sejahtera Allah selalu beserta teman-teman dan juga kakak Layan sekalian. Yang ketiga, adik-adik dipersilakan untuk memberikan saran dan kritik kepada IHMPT online ini melalui link bit.ly/IHMPT online. IHMPT-nya di caps lock adik-adik. Sekali lagi, bit.ly/IHMPT online. IHMPT-nya di caps lock. Nah, di situ adik-adik boleh menyampaikan saran, boleh menyampaikan kritik, boleh menyampaikan masukan, bahkan menyampaikan ide-ide adik-adik. Kira-kira IHMPT ini mau akan seperti apa lagi ya ke depannya? Kakak-kakak akan mempertimbangkan itu dan kemudian untuk dilaksanakan ke depannya. Terima kasih adik-adik, selamat melanjutkan ibadah. Ibadahnya udah mau selesai nih. Jangan lupa buat terus menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Allah telah mengutus kita semua menjadi terang bagi orang di sekitar kita. Mari kita bernyanyi bersama dari Gita Bakti 115, Utuslah Kami. Membawa damai dan terang-Mu yang abadi. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memimpin kami dalam pembacaan firman, dalam sharing firman Tuhan. Biarlah kiranya hikmat yang daripadamu saja yang memimpin kami di sepanjang hari ini dan juga hari-hari mendatang ketika kami melakukan kegiatan kami sehari-hari. Sertai kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa tahu memilih mana yang benar dan juga kami bisa memilih mana yang menurut kehendak-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Persembahan yang sudah dikumpulkan adik-adik boleh disampaikan ke kantor gereja atau ditransfer ke rekening gereja. Kalau adik-adik kesulitan, boleh nih minta tolong mama papanya untuk dititipkan ke gereja ya. Sampai bertemu minggu depan jam 8 pagi di kanal YouTube GPIB Shalom Depok. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.